Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita sama-sama sebelum memuji dan menyembah Tuhan, pada ibadah kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kami. Kau Allah yang besar, Kau dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu untuk menyembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Lebih sungguh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Angkat tanganmu, katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus,
Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kami tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Oh, amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biar sukacitamu senantiasa dalam hidup kami. Mari yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita puji kedahsyatan Allah kita. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari serukan, Allahku dahsyat.
terbaik, buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan-Mu, buat sukacita-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami hari ini. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman ini jadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita telah menikmati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu hidup berkenan bagi Tuhan. Mari katakan sama-sama, hidup berkenan bagi Tuhan.
Mari kita mendasari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitabnya dari Kolose 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Kolose ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana Paulus ini mendoakan dengan tidak henti-henti. Mengapa Paulus mendoakan jemaat Kolose dengan tidak henti-henti? Karena pada saat itu jemaat Kolose sedang menghadapi begitu banyak pengajaran-pengajaran, pengkhotbah-pengkhotbah yang memberikan pengajaran dengan Injil yang lain, dalam tanda petik ya, Injil yang lain. Artinya itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mendoakan jemaat Kolose supaya mereka, dikatakan di sini, menerima segala hikmat dan pengetahuan yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Paulus mendoakan sesuatu yang memang sangat penting untuk jemaat di Kolose saat itu. Karena dengan hikmat dan pengenalan yang benar akan Tuhan, itu akan membuat jemaat itu bisa menyaring segala hal dan bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau saat itu jemaat Kolose sedang tergoncang imannya karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang lain, maka situasi-situasi kita pun saat ini juga kadang-kadang mengalami hal yang sama. Di mana kadang-kadang ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak kesulitan-kesulitan ataupun persoalan-persoalan dalam hidup kita yang menggoncang akan iman kita. Nah, disinilah kita perlu untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh minta hikmat kepada Tuhan agar kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menghadapi segala situasi yang ada saat ini, maka kita sungguh-sungguh sangat memerlukan hikmat dan pengenalan yang sempurna akan Allah. Sehingga Bapak Ibu, apapun situasi kita yang ada saat ini, kita tetap bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Kita bisa tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 9 dan 10 yang tadi sudah kita baca. Itu ada beberapa poin yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di sana. Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Yang pertama kita melihat di situ tadi dikatakan bahwa kita tetap berdoa. Pengenalan yang sempurna akan Tuhan dihasilkan oleh hidup yang terus berdoa kepada Tuhan. Hidup yang terus berkomunikasi dengan Tuhan. Hidup yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus mendengar akan suara Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Karena doa-doa kita bukan hanya kita yang menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, tetapi di dalam doa pun kita mendengar dan menerima suara Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal
akan Tuhan dengan sempurna. Mari kita terus melakukan doa di dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Apapun situasi kita saat ini, dengan terus berdoa, kita akan terus mengenal akan Tuhan kita. Kemudian yang kedua, masih dari ayat yang sama. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengetahui kehendak Tuhan? Yaitu kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Mazmur 1 ayat yang kedua berkata, mari kita baca sama-sama. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu adalah orang-orang yang bisa mengenal akan Tuhan dengan sempurna. Kemudian ayat di dalam Mazmur 119 ayat 97. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu. Kita membaca Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ada cinta terhadap firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Kehidupannya terus dipimpin oleh firman Tuhan. Maka ketika kita terus hidup dalam firman-Nya, kita terus mencintai Taurat Tuhan itu, maka kita akan terus mengalami pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Bapak Ibu, mari tetap ambil waktu untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Pada masa-masa seperti ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, ada banyak gereja-gereja, termasuk juga di GCC, kita menyediakan begitu banyak fasilitas ya untuk kita tetap berada dalam firman Tuhan. Mari terus ikuti firman Tuhan. Mari terus mencintai firman Tuhan sehingga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya kita akan bersama-sama melihat apa yang harus kita lakukan agar kita mempunyai pengenalan yang benar, yang sempurna akan Tuhan. Yaitu yang ketiga, kita tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Dia. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau sekarang kita semua harus jaga jarak ya, tapi sama Tuhan jangan jaga jarak. Dekat terus sama Tuhan. Jangan jadikan alasan situasi yang ada membuat kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau masa-masa seperti sekarang ini gereja tidak bisa hadir sepenuhnya untuk keluarga-keluarga, untuk jemaat-jemaat. Maka disinilah saatnya keluarga-keluarga itu melakukan perannya untuk menegakkan mezbah keluarga, untuk menegakkan persekutuan bersama keluarga. Tetap di dalam rumah tangga ada persekutuan, ada doa, ada firman, ada ibadah kepada Tuhan. Maka dari itu mari keluarga-keluarga, saat inilah Tuhan meminta peran dari setiap keluarga untuk bisa melakukan persekutuan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kepala-kepala keluarga punya peran penting. Tuhan memanggil kepala-kepala keluarga di masa-masa pandemi ini untuk terus melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga. Lakukan doa di tengah-tengah keluarga. Kalau waktunya minggu, waktunya ibadah, ayo dikasih semangat seluruh anggota keluarganya ya. Jangan sampai kepala keluarganya masih ngantuk, padahal yang lain sudah siap ya untuk ibadah. Saya percaya Bapak Ibu semua semangat, keluarga-keluarga yang semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena itu situasi seperti ini, mari keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga GCC khususnya, lakukan, ambil peran untuk
melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Jaga ibadah keluarga kita. Jangan sampai kita terlarut dengan situasi, terlarut mulai tidak biasa lagi ke gereja, maka minggu pun sudah lupa untuk beribadah. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat untuk ibadah. Amin. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan ini, ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan terus ada di dalam hidup kita. Hikmat-hikmat yang baru Tuhan akan berikan kepada kita. Seperti pada masa yang lalu, bagaimana keluarga-keluarga bangsa Israel itu punya kewajiban. Mereka diberikan peraturan-peraturan untuk beribadah di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Seperti di dalam Ulangan 10 ayat 12. Ya, kita akan membaca Ulangan 10 ayat yang ke-12. Di sana berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu." Ini yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan? Selain takut kepada Allah, mengasihi Allah, dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, ini yang diminta oleh Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika 3 hal ini kita lakukan, berdoa, tetap tinggal di dalam firman-Nya, kemudian kita juga tetap bersekutu, beribadah kepada Tuhan dengan berbagai macam cara yang ada saat ini, maka saya percaya bahwa setiap kita akan menerima yang namanya hikmat dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang sempurna, tidak hanya pengenalan yang asal-asalan, pengenalan yang tidak benar, pengenalan yang hanya sebatas dengan logika kita, tetapi kita akan sungguh-sungguh mengenal Dia dengan sempurna, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan ketika pengetahuan yang sempurna akan Allah itu ada di dalam hidup kita, maka itu akan menghasilkan pengertian rohani, dan itu akan mengubah hidup kita, akan mengubah hati kita dan mengubah hidup kita. Menjadi apa? Pengenalan akan Tuhan yang sempurna dan benar, itu akan mengubah hati kita menjadi layak dan berkenan di hadapannya. Amin. Katakan layak dan berkenan di hadapannya. Tentu ini adalah sesuatu yang semua kita rindukan, bahwa hidup kita adalah hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya. 2 Timotius 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak dipakai oleh tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Luar biasa. Ketika hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, itu sama seperti kalau kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dan kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia akan dikuduskan, dipandang layak oleh Tuhan, dan
disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita harus layak dan berkenan bagi Tuhan. Karena itu mari jauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Jauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Jauhkan diri dari hal-hal yang hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi mari kita mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jauhkanlah diri dari hal-hal yang jahat. Apapun itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Bagaimana kita bisa membedakan hal yang jahat atau yang tidak jahat? Dengan pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Seperti di awal tadi. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sempurna, kita mengenal firman-Nya dengan benar, maka kita akan tahu mana yang jahat, mana yang tidak berkenan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Maka kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal itu sehingga hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari semangat, mari komitmen, jauhkan diri dari hal-hal yang jahat dan tidak berkenan. Berikutnya kita akan melihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini merupakan kalimat dari Filipi 1 ayat 22 ya Bapak Ibu. Tetapi kita lihat di bagian yang A itu berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Hidup yang mengenal Allah dengan sempurna akan menjadi hidup yang berkenan dan akan memberi buah. Hidup kita sebagai orang Kristen harus memberi buah, Bapak Ibu. Harus memberi buah. Apa artinya memberi buah? Memberi buah berarti kita melakukan sesuatu atau segala sesuatu itu bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sama seperti pohon, buah apa saja. Buah pisang, buah mangga, buah apel, atau buah apapun. Ketika dia berbuah, maka buah-buahnya itu akan dipetik dan akan dinikmati oleh semua orang dengan sukacita. Siapa yang senang pisang, pasti akan senang ketika dia bisa menikmati buah pisang. Siapa yang suka mangga, dia akan menikmati buah mangga itu dengan sukacita. Apalagi durian ya, siapa yang suka durian? Pasti ketika dapat durian, menikmati luar biasa sukacita. Ada buah yang bisa dinikmati, yang rasanya manis, yang rasanya enak, yang rasanya sangat menyenangkan. Itulah artinya memberi buah. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membuat sekeliling kita itu bisa bersukacita karena kita. Sekeliling kita bisa menikmati buah-buah kehidupan kita. Bukan sebaliknya. Malah hidup kita hanya penuh dengan keluh kesah, penuh dengan penyesalan, penuh dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang membuat orang lain di sekitar kita malah tidak terberkati. Karena itu biarlah kehidupan kita yang sudah layak di hadapan Tuhan harus kita nyatakan dengan kita memberi buah. Yaitu bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita.
bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dengan apapun yang bisa kita lakukan, dengan kesederhanaan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan kehadiran kita, dengan doa kita, dengan keramahan kita, dengan sikap bersahabat kita. Semua itu akan menjadi buah-buah yang manis, yang menyenangkan orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari berbuah untuk Tuhan, ya. Nah, berbuah ini juga berarti di sini kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Selain kita menjadi berkat buat sesama, maka kita juga harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita merenungkan kembali akan kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami saat ini, di tengah-tengah segala kehidupan baru, tatanan baru yang harus kita ikuti ini, apakah kita tetap berkomitmen untuk berbuah bagi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita tetap lakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita terlarut dengan kondisi-kondisi yang ada. Percaya bahwa ketika kita terus ada di dalam perkenanan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Karena itu biarlah di dalam hidup kita tetap hidup berkenan bagi Tuhan. Tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita bisa mengenal dengan sempurna Tuhan kita. Yang pertama, tetap hidup dalam doa. Yang kedua, tetap dalam firman-Nya. Yang ketiga, tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap keluarga-keluarga menegakkan ibadah dan persekutuan. Jangan sampai meninggalkan ibadah dan persekutuan. Kemudian setelah kita lakukan itu, maka kita akan menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan hidup kita akan berbuah-buah bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Membawa hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Karena apapun situasinya saat ini Bapak Ibu, tugas panggilan pelayanan kita tidak boleh kita abaikan. Apapun situasi yang ada saat ini, bukan berarti maka tugas-tugas kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kita abaikan. Tetapi justru harus terus kita laksanakan, terus kita lakukan untuk kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk terus mencari hikmat dan pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh tetap memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memberikan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan setiap firman yang kita dengar, biar itu termeterai dalam kehidupan kita. Lalu kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita akan menjadi berkat. Baik untuk kemuliaan Tuhan, maupun juga untuk setiap kita dan di antara kita. Kira lama rama sikiri pinara la para malama rama. Syara lama rama naramata karala para masikiri pinara lama rama. Kira lama rama sikiri pinara lama rama lambu. Yara lama naramata karala masikiri. Mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan. Dia Allah yang patut dipuji. Dia Allah yang patut dimuliakan. Biarlah hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang dirancangkan oleh Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Kira lama sikiri binara lambu ramana lama siri binara lambu. Kira lama siri binara lambu. Tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud
dan menyembahmu. Raja segala, mari bersama-sama angkat, tinggikan Dia. Namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Raja sekali lagi katakan bersama-sama, tinggikan Dia. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala, Raja segala Raja, Raja segala, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang patut ditinggikan, buat Allah yang patut dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Bapa di surga. Engkau yang melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Biarlah hidup kami Engkau bawa seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Kami percaya ketika hidup kami makin berkenan kepadamu sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu, maka kehidupan kami Bapa akan mendapatkan pemulihan, akan mendapatkan pertolongan, bahkan mendapatkan berkat daripadamu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami untuk dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya gereja-gereja mendapat lawatan daripada-Mu. Dan kehadiran gereja-Mu akan menjadi berkat bagi kota, akan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kehadiran gereja-Mu akan menjadi berkat bagi setiap orang, karena mereka menjadi terang, mereka menjadi garam, mereka menjadi pengaruh yang baik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati bangsa ini, bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami dalam segala aspek kehidupan yang ada bagi bangsa ini Tuhan. Memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bahkan juga wakil gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, mereka yang di legislatif, mereka yang di yudikatif Tuhan, bahkan mereka yang di TNI Polri sebagai keamanan bangsa ini. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi mereka dan membawa mereka menjadi teladan bagi setiap rakyat di Indonesia ini. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan saatnya kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun berada biarlah umat-Mu terus mendekatkan diri kepadamu, umat-Mu hidup berkenan kepadamu, maka berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga mereka, tercurah atas studi bagi anak-anak mereka, tercurah atas usaha dan pekerjaan mereka, tercurah atas segala aktivitas mereka, dan terus mereka maju, terus mereka menjadi berkat di mana berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya usaha-usaha bagi setiap umat-Mu dibangkitkan dan dibuat berhasil. Pekerjaan bagi umat-Mu dibawa untuk naik, membawa kemajuan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, studi bagi anak-anak-Mu juga mengalami satu peningkatan lebih baik dan lebih baik Tuhan. Mereka berhasil dan cita-cita yang mereka harapkan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat mimbar ini Tuhan kami juga berdoa.
untuk setiap umat-Mu yang mengalami sakit. Karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup melakukannya, Engkau sanggup menyembuhkannya. Apapun sakit penyakit, Bapak Ibu yang mengalami sakit, bagian mana yang di tubuh mengalami sakit, sekarang angkat tangan kananmu, jamah juga dengan tangan kirimu di bagian yang sakit. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus untuk segala macam sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu sekarang sembuh oleh kuasa darah dan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Kristus. Kami percaya semua sakit penyakit diangkat dan kesehatan melimpah atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mujizat Tuhan turun terjadi atas setiap umat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang punya persoalan, yang punya pergumulan. Tuhan, Engkau datang dan Engkau memberikan kehidupan, Engkau datang dan memberikan pemulihan, Engkau datang dan memberikan jalan keluar terjadi atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke depan. Kami rindu Engkau terus melawat kami, kami rindu Engkau terus menyertai kami Tuhan, seperti yang Kau janjikan. Maka apa yang kami jalani ke depan, betapa banyak rintangan yang ada, pasti kami bisa melaluinya, karena kami berkenan di hadapan-Mu, karena kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka damai sejahtera, sukacita mengalir kepada setiap kami, umat-Mu Tuhan. Terlebih yang pagi hari ini, yang siang hari ini bersama-sama datang beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau dengan pekerjaanmu, diberkati engkau dengan kehidupan keluarga rumah tanggamu, diberkati engkau dengan studi bagi anak-anakmu, diberkati engkau dengan segala kegiatan aktivitasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari semua kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih untuk bersama-sama pada siang hari ini kita boleh beribadah. Kami percaya orang yang beribadah akan diberi kehidupan yang berbeda, kehidupan yang makin mengalami damai sejahtera, kehidupan yang makin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.